Malam itu, udara di desa Sukamaju terasa lebih dingin dan pekat dari biasanya. Bulan sabit hanya menyisakan sepotong cahaya pucat, seolah enggan menerangi desa yang sedang diselimuti ketakutan. Kusnul, seorang mahasiswa yang sedang melakukan KKN, kuliah kerja nyata di sana, menggigil bukan hanya karena suhu, tapi karena cerita-cerita yang didengarnya. Malam ini adalah Jumat Kliwon. Sejak sore, penduduk desa seolah lenyap di telan bumi. Rumah-rumah terkunci rapat, jendela ditutupi kain hitam. Satu-satunya suara yang terdengar adalah lolongan anjing liar yang sayup-sayup dan desiran angin yang membawa aroma dupa dan kembang 7 rupa dari arah bukit tua. Menurut cerita, setiap Jumat Kliwon, di bukit itu akan diadakan sebuah ritual kuno. Sebuah pemujaan yang meminta berkah dengan harga yang sangat mahal. Kusnul, yang dasarnya penasaran sekaligus skeptis, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Pukul 23.3, Kusnul menyelinap keluar dari posko KKN yang kosong. Dengan senter kecil, ia menyusuri jalan setapak menanjak menuju bukit yang dikenal angker itu. Semakin dekat, aroma dupa semakin menusuk hidung, bercampur dengan bau amis yang sulit didefinisikan. Tiba di puncak, jantung Kusnul serasa berhenti. Di tengah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon beringin raksasa, sebuah ritual sedang berlangsung. Bukan penduduk desa biasa yang ia bayangkan. Yang berdiri mengelilingi sebuah sesajen besar di tengah adalah 9 sosok berpakaian serba hitam dengan topeng kayu yang menutupi wajah mereka. Mereka bergerak perlahan, mengitari sesajen itu sambil menggumamkan mantra dalam bahasa yang asing dan menyeramkan. Di tengah sesajen terbaring sesuatu atau seseorang yang ditutupi kain mori putih. Kusnul bersembunyi di balik semak belukar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba mengambil foto dengan ponselnya, tetapi layarnya tiba-tiba mati total. Saat salah satu sosok bertopeng itu berhenti bergerak dan menoleh ke arahnya, Kusnul membeku. Ia tidak melihat mata, hanya 2 lubang kosong di topeng kayu. Namun, ia yakin sosok itu tahu keberadaannya. Gumaman mantra itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menggantikan terasa lebih memekakkan telinga. Sosok yang menatapnya itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah kain mori di tengah. 2 sosok lain maju dan membuka kain itu. Kusnul menahan napas. Di bawah kain mori bukanlah mayat atau boneka. Itu adalah sebuah cermin tua berbingkai kayu yang retak, diletakkan menghadap ke langit. Permukaan cermin itu memancarkan cahaya hijau samar-samar. Sosok pemimpin ritual yang paling besar mengeluarkan sebuah kendi tanah liat dan menuangkan isinya ke atas cermin. Isi kendi itu berwarna merah pekat, darah. Saat darah itu menyentuh permukaan cermin, cermin itu bergetar. Retakan-retakannya memancarkan kilatan cahaya yang semakin terang. Dan kemudian, sebuah suara tangisan pilu, seperti ratapan seorang wanita yang sedang disiksa, mulai terdengar dari dalam cermin. Tangisan itu semakin lama semakin keras dan memilukan. Para sosok hitam itu lantas menjatuhkan diri, bersujud ke tanah, menggumamkan mantra mereka dengan lebih tergesa-gesa dan penuh ketakutan. Seolah-olah apa yang keluar dari cermin itu jauh lebih mengerikan dari yang mereka duga. Kusnul, dalam ketakutannya yang akut, akhirnya menyadari ritual itu bukan untuk memanggil berkah. Ritual itu adalah persembahan untuk mengunci sesuatu di dalam cermin itu. Tiba-tiba, tangisan di cermin berubah menjadi tawa yang melengking, dingin, dan jahat. Cermin itu retak sepenuhnya. Dan dari pecahan-pecahan kacanya, mulai merambat gumpalan asap hitam pekat yang berbentuk seperti tangan-tangan kurus. Salah satu tangan asap itu bergerak sangat cepat, mencengkeram pergelangan kaki salah satu sosok bertopeng yang sedang bersujud. Sosok itu menjerit tertahan
saat tubuhnya diseret masuk ke dalam pecahan cermin. Ia lenyap dalam sekejap. Kepanikan melanda. Sosok-sosok hitam lainnya lari tercerai-berai, mencoba menyelamatkan diri dari entitas yang telah mereka bebaskan. Kusnul tahu ini adalah kesempatannya untuk lari. Ia berbalik, melompat, dan berlari menuruni bukit tanpa melihat ke belakang, mengabaikan ranting-ranting yang menggores kulitnya. Ia berlari dan berlari sampai ia mencapai batas desa, di mana ia terjatuh kelelahan di depan posko KKN. Ia tidak kembali ke bukit itu. Ia tidak pernah menceritakan apa yang dilihatnya. Keesokan harinya, Desa Sukamaju kembali normal. Penduduk desa beraktivitas seperti biasa, menyambutnya dengan senyum. Tetapi ada yang hilang. 9 hari kemudian, Husnul akhirnya kembali ke kota, membawa kenangan yang menghancurkan jiwanya. Di hari keberangkatannya, kepala desa datang untuk berpamitan. Ia tersenyum ramah, namun matanya memancarkan kesedihan yang dalam. "Terima kasih atas bantuannya, Nak Husnul. Kami mohon maaf jika ada kejadian aneh," kata kepala desa. Husnul hanya mengangguk pelan. Saat Husnul naik ke mobil, ia sempat melirik ke wajah kepala desa. Sekali lagi, Husnul terperanjat. Di leher kepala desa tergantung kalung kayu kecil. Bentuknya tidak asing. Itu adalah salah satu pecahan kecil dari topeng kayu yang dipakai oleh sosok-sosok hitam di bukit pada malam Jumat Kliwon itu. Kepala desa tersenyum. Senyumnya kini tampak dingin dan tanpa jiwa. "Sampai jumpa, Nak. Jangan lupa datang lagi saat Jumat Kliwon berikutnya," bisiknya pelan, seolah-olah berjanji. Husnul hanya bisa membeku. Ia tahu ritual itu tidak berakhir. Ia tahu desa ini telah menumbalkan sesuatu, dan ia tahu entitas yang dibebaskan kini sudah berkeliaran. Mobil melaju, meninggalkan Desa Sukamaju yang diselimuti kabut pagi dan janji ritual yang akan datang. Kusnul menoleh ke belakang, dan di kejauhan, di puncak bukit tua, ia bersumpah melihat pantulan cahaya hijau samar-samar, cahaya dari sebuah cermin yang kini telah menjadi gerbang.